Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita menurunkan dari rahmatnya Allah, amin. Menurunkan maghfirahnya Allah, amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, masih hidup, masih bernapas, akhirnya bisa berkumpul atas 3 nikmat yang kita terima dari Allah tanpa kita memintanya. Pertama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Adalah kita ini lahir jika bakal hendak jadi anaknya orang Islam adalah apakah orang tua kita merequest atau kita merequest daripada orang tua kita. Di dalam Banjar itu betampahlah kita lahir dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Kenapa Allah berikan kepada kita? Ini salah satu anugerah yang sangat luar biasa. Ini nikmat di atas nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang ketiga yaitu nikmat kesehatan. Mumpung masih diberi umur, diberi kesehatan, pergunakan baik-baik. Kenapa? Sebab karena Allah menciptakan kita bukan untuk hidup kemudian mati, tidak. Namun wa ma khalaqul jinna wal insa illa Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Ya, untuk beribadah kepada, untuk taat kepada. Tidak ada yang sia-sia. Kalau cigaran kita hidup nih, makan goreng, begawi, bebini, ulun takun, kambing makan gerak, kambing makan gerak, buring gerak, kawin gerak kambing, berumah ada kambing, berumah ada, lah kurungannya tuh, kurungannya lah. Nah makanya bila ada orang menakuni apa yang paling ganal dari kambing, kurungannya. Lain parutnya, lain kepalanya, lain kurungannya. Nah kambing makan, kita juga makan. Kambing guring, kita juga guring. Kambing beranak pinak kawin, kita juga, ya kan? Ulun betakun kambing adalah yang sholat. Langgar Nurul Iman ini pernahkah ada berjamaah makmumnya kambing? Adalah imamnya kambing. Berarti apabila kita jauh daripada ketaatan kepada Allah, berarti kita bungul pada nyari ini sedikit. Ulun ngantuk mata lah. Ulun acara mulai malam tadi lanjut sampai subuh ke sini. Insyaallah pada zuhur acara lagi. Jadi ulun kada panjang-panjang kan. Yang penting kita memperingati ini, berpartisipasi, memiliki giroh apa namanya, memperingati kelahiran junjungan kita Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat acara kita ini disaksikan oleh Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah. Nah jadi Allah menciptakan kita nih atas nikmat iman, Islam, kesehatan. Tidak ada yang sia-sia, memiliki tujuan kita. Jangan sampai kita bungul daripada kada mau sembahyang, kada mau mengaji, kada mau baca Quran, kada mau bersolawat lawan Nabi.
Bila bisi anak kada mau sembahyang, berarti biar baanakan anak. Bila butuhan biar bisi abah kada bersembahyangan, berarti biar abah. Biar bisi bini biar kada mau sholat, bini biar kada mau berzikir, bini biar kada mau beribadah kepada Allah, berarti biar begini. Maka ada diceritakan zaman Rasulullah mengenai orang yang wafat, orang yang wafat jenazahnya ada diurus, ada yang mau mengurus. Nah, lalu melapor kepada sahabat Nabi, melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahulun meninggal kemudian memandii, mengapani, mensolatkan dan menguburkannya, padahal hukumnya adalah fardu kifayah. Lalu diutus oleh Rasulullah sahabatnya, sahabatku datang untuk urus jenazah. Ketika hendak mengurus jenazah ini tadi, apa yang terjadi? Sahabat Nabi ini berguling, melapor kepada Rasulullah. Bagaimana kami ingin mengurusnya ya Rasulullah? Bagaimana kami ingin memandikan jenazahnya, mengkafankan jenazahnya, mensolatkan jenazahnya, mengkuburkan jenazahnya. Yang kami saksikan adalah seekor babi. Ini terjadi zaman Rasulullah. Sahabat itu menyaksikan. Jadi jangan remehkan mengenai sholatnya, mengenai ibadah khususnya sholat. Jadi tatkala jadi babi jadi sahabat menyaksikan dan Rasulullah mendatanginya pada akhirnya. Apa yang terjadi? Dilihat oleh Rasulullah, emang betul babi. Ditanya oleh Rasulullah, apa gawian kita nikam nih selama hidupnya apa? Dijawab, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib diterangkan bahwasanya malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad tarikus salat, wahai Rasulullah, orang yang meninggalkan salat itu alpun laknatullah, 1000 laknatullah, bisamsi wal lail, di siang hari dan di malam hari. Bayangkan ya, 5 waktu kalau mau salat 24 jam, ya kan? Begadang di rumah 1000 sehari laknat Allah. Coba bayangkan 1000 itu duit logam, sehari sebiji, satu orang di rumah sebiji itu. Nah, kalau nya berlima, terus bayangan berapa? 5 biji kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, kali 10 tahun. Nah kayak apa rumah kada panasan? Sehari alpun laknatullah, 1000 laknatnya Allah. Waktu kami di pondok diterangkan oleh guru kami, berupa apa laknatullah ini tadi? Ujar beliau diturunkan seperti halnya batu bara api neraka. Bayangkan biar luar biasa. Jadi jangan sampai kita sia-sia hidup. Perhatikan urusan ibadah dulu, urusan kepada Allah, urusan begawi itu sampingan, berdagang usaha itu sampingan. Jangan sampai kita lebih mementingkan urusan dunia, akhirat santai-santai kena-kena. Adapun kematian, adapun jalan menuju kubur tidak pernah libur. Jalan menuju kubur tidak pernah libur. Apalagi mata sudah bina kaur, makanan bubur, jalan bina undur-undur, parang masuk liang. Tapi kada menjamin dua Tuhan ajar mati. Bisa aja anu-anu, ya kan? Yang sakit, yang garing kan mati. Bisa aja kan sehat. Sehat benar sini itu ya, rumah ditatakan sana. Gagah ada penyakit, memecah jerawat itu meninggal. Tahan memecah jerawat nyebrang kertas jelajah tronton sekalian. Ya kan? Nah, jadi jangan sia-siakan hidup kita atas nikmat yang kita terima dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam yang sekarang kesehatan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam
senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini bertepatan betul hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal. Tahun Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul tahun apa? Ini hari ini tahun, ya. Kenapa dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu lah? Hah? Ada yang tahu kata sejarah kenapa dikatakan tahun gajah? Nah, itu sejarah 55 hari sebelum Rasulullah lahir, belum meringkas saja. Makanya suasana belum dibuka dengan tawasul tadi seperti taklim, belum di Banjar. Selama bulan Rabiul Awal itu memiliki misi program khatam tentang kitab sirah. Nah, lebih khusus kami menghatamkan yaitu kitab Az-Zahra al-Basim fi Atwari Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam karangan Sayyidil Imam Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Jakarta, di Betawi. Nah, jadi Rasulullah itu lahir dikatakan tahun gajah 55 hari sebelum Rasulullah lahir, berarti kurang lebih 2 bulan, kurang 5 hari kan. Nah, itu raja yang bernama Abraha, orang Habsyi di daerah Yaman. Tahu nggak yang Yaman? Hadramaut itu di Yaman. Tarim, ajak para habaib datang dari Hadramaut, dari Tarim itu Yaman. Tahu nggak yang negara Yaman? Lain negara di sini, lain nomor kandangannya Timur Tengah. Nah, jadi waktu itu apa namanya, Abrahah ini maulah saingan Ka'bah Baitullah, supaya orang kada lagi mengunjungi Baitullah, ada mengunjungi Ka'bah lagi. Bila hendak berhaji itu ke Yaman, diolah oleh Abrahah nih juga apa namanya, mau umpati kayak di Ka'bah, batunya bahkan lebih mewah. Namun mendengar tentang Ka'bah ini tadi, beliau bukan hanya untuk menyaingi, tapi juga hendak menghancurkan, yaitu dengan cara menghancurkannya itu membawa pasukan bergajah. Tahu kalian berapa gajahnya yang dibawa oleh Abraham? Tahu lah berapa ribu? Berapa? Ada yang tahu nggak? Kita lu baru tahu jumlah pemain sepak bola yang mati, tahu bakar. Kisah Lesti hafal bakar, kisah Nabi kita hafal. Yang membunuh pasukan bergajah nih tadi, yaitu pasukan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum kasbin ma'kul. Nah, burung ababil ini Allahu a'lam bishawab, burungnya ini memiliki leher yang agak panjang, dan satu burung itu membawa 3 batu dari neraka, dan batunya itu sudah bertulisan namanya. Setiap pasukan Abrahah ini namanya berarti ada di burung nih. Satu burung bawa 3 batu, 2 di tangannya, 1 di muntungnya. Dan ini kan udah lepas daripada salah sasaran tuh, ada peluru nyasarnya, ada semua pas kena. Maka apa namanya, batu ini bila dilontar oleh burung ababil, tentara Abrahah tuh helmnya ngeri pada tentara Amerika. Kalau di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya terbuat dari campuran baja, timah, dan macam-macam tuh helmnya. Kalau tahan tentara Amerika ini itu modalnya paling tentara kita dicanggih betul kekuatan apa namanya helmnya. Tapi apa yang terjadi? Dapat burungnya ababil, batu dilempar kena helm nih, helm dulu tembus kota, tembus ke tenggorokan, tembus ke parut, tembus ke gajah yang didudukinya, tembus ke bumi. Makanya mati di tempat semua pasukan Raja Abraha, pasukan apa namanya, bala tentaranya nih tadi. Nah,
itu terjadi 55 hari sebelum menjelang Rasulullah lahir. Maka ketika Rasulullah lahir dinamakan adalah tahun gajah. Harus tahu sejarahnya, jangan asal sambat aja. Mesti ada yang manual, salahnya tahun hadangannya. Ya, Fabian menjelaskan harus ada kita ketika sejarah ini penting. Ilmu itu penting yang namanya sanad. Karena kata Syekh Abdullah Al-Mubarak mengatakan sanad ilmu itu bagian dari agama. Tahu sanad kan? Sanad ijazah tahu kan? Riwayat ulun nih bisi guru. Contoh, ulun mengajarkan tentang satu bab ilmu fikih. Ulun punya guru khusus dibilang fikih nih tadi. Guru ulun itu punya guru. Gurunya itu punya guru sampai kepada yang antara pengarang kitab dan sampai kepada Rasulullah. Nah itu sandaran atau riwayat disebut sanad. Ini yang memperdalam ilmu apapun jenisnya, perhatikan sanadnya. Karena akhir zaman banyak orang membawa ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam. Yang sanadnya kada jelas dari mana datangnya. Cuman bermodalkan lancar bicaranya, bisa menghipnotis para pendengarnya. Hati-hati, banyak di akhir zaman. Wabil khusus tentang ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Hati-hati ya. Ujar guru ulun, ilmu hakikat ini posisinya luar biasa bahaya. Ilmu syariat yang belajar fikih. Belajar fikih ketika pian belajar wudu tersalah, memahaminya salah, memakainya salah. Berwudu yang pertama dibasuhnya batis, hanya tangan, hanya muha. Bujur kan? Bujurlah berwudu batis dulu dibasuh, bujur kan? Jawab kuringan kan ulun berkacamata hiram ini karena silau, atau ulun memang silau. Nah, bila ulun ini melihat muhabuban pian, mohon maaf hiram beratan muhabiat. Makanya kacamata ini kelihatan muhabuban pian. Nah wudu ulun betakun, wudu batis dulu dibasuh, bujur kan? Nah jawab wudu. Yang pertama dibasuh adalah, yang kedua ketiga kepala, kemudian telinga, baru dan tertib. Itu bagian daripada rukun wudu. Salah yang belajar wudu biar kada sah. Tapi kalau urusan tauhid, hakikat, ma'rifat, yang salah Tuhan, kafir. Urusan ketuhanan hati-hati ini rentan. Ulun ngaji ilmu ma'rifat, ilmu hakikat dari kitab Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Hikam, dan kemudian beberapa syarah-syarah kitab lain. Terakhir ulun ditegur oleh guru ulun, la takallam hadhil masalah. Guru ulun menegah, jangan kamu memperdalam dan mengajarkan beserta bermuzakarah ilmu ini. Hati-hati umat, perbaiki dulu syariatnya. Hati-hati tentang urusan hakikat. Nah, adapun urusan syariat itu lebih diutamakan untuk kesempurnaan. 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW lahir, membawa ajaran Islam, membawa syariat Islam yang wajib kita pelajari. Jadi ilmu itu ada tentang keimanan, ada tentang keislaman, ada tentang ihsan, akhlak, perilaku, kebaikan. Keimanan ya tentang akidah, tauhid, hakikat, itu iman, Islam, syariat, muamalah, itu wajib dipelajari. Ihsan, akhlak, perilaku, adab, cara mentata hati. Nah, para ulama salaf tadi, para ulama salaf kita, ketika bulan Rabiul Awal ini mereka selalu mengingatkan 3 perkara. Pertama apa? Tentang menghidupkan sunnahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil. Ini Rasulullah yang jamin, bukan ulama, bukan kiai. Yang jamin Rasul, kana ma'i fil jannah, di surga lawanku Nabi. Dengan definisi, dengan syarat ahya sunnati, menghidupkan akan sunnah Nabi. Makanya dikatakan di dalam hadis ini, dalam kaidah nahwu, man isim mausul, siapapun orangnya, anum tuha bungas ada bungas, bila orang ini menghidupkan sunnahnya Nabi, menunjukkan dia ada rasa cinta kepada Nabi. Ketika cinta lawan Nabi, Nabi sendiri yang menjamin di surga bersama beliau. Nah, ini mengenai sunnah Nabi. Perhatikan, dari sunnah kecil, sunnah besar, tapi dari kecil dulu. Kata Nabi SAW di dalam sebuah riwayat, salah satu alayya faridatun wa sunnatul lakum. Kata Nabi, 3 perkara yang wajib bagiku dan sunnah bagi kalian. Pertama, al-witr, salat witir. Ini salat witir kita setahun sekali, pas tarawih, bulan puasa, ya kan? Sisanya paraih. Perhatikan. Kemudian apa aja Nabi? Yang kedua, wasiwaku, wasiwak. Di sini ada kamu siwak, siwak. Ada yang bersiwak, angkat tangan. Nah, bersiwak, masya Allah. Ada yang borokok, bahas langgaran borokok. Rokok awak nukar, siwak karena awak. Ini siwak ini sunnah. Nabi hendak masuk rumah bersiwak, hendak wudu bersiwak, hendak sholat bersiwak, bangun tidur bersiwak. Orang yang mendawamkan siwak, sakratul mautnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazaknya diringankan. Maka bila dia ketemu keluarga yang sudah sakratul maut, nazak yang datang bawa siwak, siwak akan dulu mulutnya, giginya, baru talqinkan zikir. Ini siwak. Sampai kita kalau bersiwak. Nah, hendak siwak tuh ada jamaah ulun bawa siwak tuh. Nah, nukar tuh di luar. Siwak ini penting, luar biasa, yang selalu dikerjakan Nabi. Yang ketiga apa? Yang fardu bagi Nabi, sunnah bagi kita. Wa qiyamul lail, mendirikan sholat malam. Sholat malam ini salah satu sunnah yang berat. Yang berat luar biasa, melawan hawa nafsu. Hampir tidak pernah ditemui para wali-wali Allah yang memiliki pangkat derajat tinggi itu kada qiyamul lail, hampir tidak. Bagaimana hendak mendapatkan derajat wali afdal dengan kitab Bukhari namanya, sedangkan kita kada mendirikan qiyamul lail, salat malam. Biar hendak jadi wali kota, modalnya banyak. Ya, belum tentu juga belum terpilih. Pemilihan 5 tahun sekali, iyalah. Tapi wali Allah itu pintunya terbuka 24 jam. Siapapun boleh memasukinya. Dan banyak jalan caranya, diantaranya adalah hidupkan sunnah Nabi dengan qiyamul lail. Hampir wali-wali Allah itu mereka qiyamul lail. Jam 2 sampai jam 4 subuh itu jamnya para wali. Bangun biar di jam itu dapat martabat kewalian, biar kasih walian ya. Pakai biar dapat ijazah imamah di jam 2 malam tuh. Yang dapat ijazah sal pakai salnya, yang pakai gamis pakai, yang pakai sirwal, pakai siwak, gunakan pakaian lengkap di jam 2 malam beribadah dia. Khusyuk yang situ, nyalakan. Kalau ulun senang antara jam 2 sampai jam 4 itu sambil menyalakan bukhur apa namanya, bukhur lupa lah, yang pakai arang. Luar biasa. Harum apa namanya, ruangan harum mencerdaskan otak. Yang berharum-harum itu sunnah hukumnya, malaikat turun. Nah, jadi para ulama kita mengingatkan bulan Rabiul Awal ini yang pertama, yang utama adalah menghidupkan sunnahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua, mereka mengingatkan tentang sirah, tarikh perjalanan hidupnya Rasulullah, menceritakan tentang sejarahnya Rasulullah, mulai daripada nurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai perjalanan hidup beliau. Rasulullah ini awalan makhlukin, awal-awal makhluk ciptakan Allah, yang mana semua makhluk min nuri, daripada nurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai nur ini menciptakan seluruh makhluk sampai manusia pertama, yaitu Abul Bashar Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah jadikan para nabi-nabi dan rasul yang lainnya yang mengandung daripada nurnya Nabi. Jadi nurnya Rasulullah ini awal-awal makhluk yang diciptakan, dan menciptakan semua itu dari percikan nurnya Rasulullah. Kalau hendak membahas detail lebih panjang mengenai perkara nur ini, yang punya kitab, buka kitab Kasbul Ghaibiyah. Ya, Kasbul Ghaibiyah. Di situ ada penerangan tentang perkara nur. Kalau ulun jabarkan 2 hari kita tutup. Sejarah dan kejadiannya semua. Dan kemudian apa? Nurnya Rasulullah dikandung min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim alaihi salam. Diceritakan tadi Nabi, sampai Nabi Rasul, sampai kepada kakek beliau, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika Sayyidina Abdul Muttalib ini tadi mengandung nurnya Nabi, kemudian mengandung lagi ayahnya Nabi, bersalin kepada ayahnya Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah. Ketika Sayyidina Abdullah mengandungnya nur Nabi, kemudian nur Nabi berpindah kepada ibunda beliau, As-Sayyidah As-Syarifah Aminatus Zuhriyah. Ketika nurnya Nabi berpindah kepada ibunda beliau, atau hamil pertama, bulan pertamanya ibunda beliau itu terjadi pada bulan Rajab, lahir di bulan Rabiul Awal. Selama 9 bulan Rasulullah dikandung ibunda beliau, itu ibunda beliau tidak pernah merasakan sakit, kada pernah merasakan barat, kada pernah merasakan mengidam. Kalau bini kita coba bayangkan, ya kan? Kalau sudah ganal tuh behereng ke kiri salah, behereng ke kanan salah, berarti harap maginya pura-pura terbalik. Ya kan? Sudahnya barat, makanya luar biasa perjuangan mama nih, hati-hati ini kita. Jangan sampai durhaka, digolongkan salah satu dosa besar orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan orang yang mutlak tidak mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang hukukul walidain, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang sampai kita durhaka, luar biasa beliau mengandung, melahirkan antara hidup dan mati. Nah, adapun Rasulullah dikandung oleh ibunda beliau selama 9 bulan ini dari lamanya tidak merasakan sakit, tidak merasakan berat ibunda beliau. Kada mengidam, membini kita hanya seminggu tianan, mengidamnya sudah 41 jam, ya kan? Beda Rasulullah, ibunda beliau tidak ada yang merasakan itu, dan lahirnya sendiri pun tidak seperti manusia biasa. Basyaran lakal basyar. Ada di dalam satu riwayat, kalau ada hilaf di kitab Syifa, orang yang berpendapat dan menyampaikan apabila Rasulullah dikatakannya sama lahirnya kayak kita atau juga, hukumnya murtad. Jadi hati-hati menceritakan tentang Rasulullah. Diceritakan di dalam beberapa kitab, tatkala menjelang detik-detiknya lahirnya Rasulullah itu cahaya dari langit memancar di seluruh tubuh ibunda beliau sampai ibunda beliau itu pingsan. Pingsan. Terus proses kelahiran Rasulullah itu, beliau lahir dibantu, dibidani oleh Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatuna Aksiyah. Siapa Sayyidatuna Maryam? Ibunda Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Siapa Asyah? Imratu Fir'aun, bininya Fir'aun. Ini 2 wanita yang sudah lama wafat, yang mana mereka adalah wanita penghuni surga ya Allah. Turun ke muka bumi beserta bidadari yang membidani ibunda baginda Rasulullah SAW.
Dan proses kelahirannya beda dengan kita. Rasulullah ketika lahir itu langsung berada dalam keadaan sujud, sudah berkhitan, bersunat, mata sidin mencelang, tubuh sidin berkain berlapis daripada kain sutra dari surga, lahir kada berdarah. Jangan samakan. Betul Rasulullah wujudnya basyaran, manusia, lakal basyar, tapi berbeda dengan manusia biasa. Jangan samakan. Ini manusia yang paling sempurna, ini manusia terbaik di alam semesta. Jadi jangan disama-samakan kelahiran Rasulullah dengan kelahiran kita. Ini tadi menceritakan kelahiran Rasulullah jangan disamakan dengan menceritakan kelahiran yang lain, karena Rasulullah ini luar biasa agungnya. Ketika lahir nih tadi, waktu itu kota Mekah dilanda kekeringan, hujan. Ketika itu kota Mekah dilanda kurang makanan, pada waktu itu banyak buat pedagang masukkan. Pada ketika itu beliau lahir tepatnya pada subuh. Kalau di dalam kitab banyak pendapat ulama mengatakan beliau itu lahir Senin subuh, atau bahasa kita ini apalah malam Senin lah. Cuman kurang lebih kalau di dalam kitab itu sekitar jam 4 subuh, jam 4 Senin. Nah itu beliau lahir. Pada waktu itu kota Mekah, sistem atau keadaan umat di dalam negeri Mekah ini tadi adalah sistem yang namanya jahiliyah. Tatkala kejadian jahiliyah ini tadi, sistem jahiliyah ini tadi, lahir perempuan itu bayinya dikuburin hidup. Siapa yang pernah melakukannya? Di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengubur bayinya karena perempuan itu aib pada zaman jahiliyah. Kenapa? Binian dipergunakan hanya pemuas nafsu dan syahwat, dihinakan. Makanya binian bersyukur. Ini ada binian yang hadir nih. Binian bersyukur kalau lahirnya Rasulullah, ajaran Rasulullah, menutup aurat, ajaran Rasulullah, mengangkat derajat kaum wanita, ajaran Rasulullah. Jangan pian hinai lagi, jangan pian lecehkan lagi diri pian dengan melanggar syariat Rasulullah. Bagusnya sudah Rasulullah memuliakan binian, kenapa pian hendak minta hinakan? Perhatikan anak-anak kita semua, khususnya di perempuan, bini-bini kita, di sana kita binian, perhatikan, jangan sampai menyimpang dari ajaran Rasulullah dan menjauhi daripada ajaran Rasulullah. Dan kemudian yang terakhir, salaf kita mengingatkan mengenai tentang yang ketiga, perbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 poin. Pertama, mengingatkan untuk menghidupkan sunnah dari hal yang kecil. Kalau hal kecil kita kan mau angkat beban 10 kilo, kita kan mau angkat kira-kira 100 kilo kalau angkat. Mustahil 10 kilo jangan tahan. Kasih lahu datangan, apalagi 100 kilo bisa patah. Nah jadi sunnah dari yang kecil, masuk ke dalam WC, hendak bekami, hendak buang air besar, pakai tutup kepala. Hendak khusus dibuka WC itu lah, penutup kepala, misalkan upiah khusus ke WC. Ya kan? Jangan upiah di WC, upiah di bawah sembahyang. Khusus binian, hendak kerudung, khusus ke WC. Atau topi, kasan penutup. Orang yang masuk ke dalam WC pakai tutup kepala, diantaranya dipeliharakan ingatannya. Urang Bahari, Datu Sanggul, Datu Suban, Datu Kelampayan, Datu Muhammad Nafis, wali-wali Bahari umur ratusan tahun ngarang kitab masih mampu mengarang loh, bukan hanya membaca ya, mengarang kitab. Bujur dah. Urang ini 70 tahun kami dipiring dan kali. Nah kenapa? Jauh dari syariat Rasulullah. Para ulama mengikuti tata cara hidupnya Rasulullah, hidupkan sunnahnya Rasulullah. Masuk ke dalam kamar mandi, tutup kepala, itu memudahkan kita untuk supaya kada pelupa, supaya kada lali. Masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Diperhatikan
perkara yang dianggap kecil, tapi kalau pian kada kawa menggawi, bagaimana yang besarnya? Apa? Jadi sunnah kita terapkan, apapun yang mampu, yang bisa kita gawi. Jangan menghadang kena usia kita harus tahu. Yang kedua mengenai sejarah Nabi. Karena kawan dalam satu forum ceramah biar menghafal, memahami kisah Rasulullah. Panjang dan luar biasa. 100 tahun dia belajar mengenai tarikh Nabi ini. Tadi kita tarik pertama. Banyak. Selagi ada umur, di mana ada acara-acara peringatan Maulid, di mana acara-acara peringatan hari besar seperti Islam, Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya, hadiri. Dengan tujuan pertama mencari ridhonya Allah. Yang kedua mengharap syafaatnya Rasulullah. Yang ketiga mengharap keberkahan hidup dunia sampai akhir. Nah itu jadi jangan sampai kita koler bermalas-malasan. Ilmu ini tadi semakin kita tuntut, kita semakin bodoh, semakin jahil kita. Tidak ada habisnya. Nah itu mengenai tentang sirah. Kemudian mengenai tentang sholawatnya, amalan yang paling baik yang pasti diterima itu sholawat kepada Nabi. Biar berzikir ada kesombongan, zikir nafas kah, zikir ruh kah, zikir hati kah? Kalau biar masih ada di dalam diri, biar di kesombongan. Kada kawa lagi melebur nafsu-nafsu pada diri ini tadi belum tentu bernilai. Makanya orang yang jalan di nur, jalannya di sholawat nih paling cepat, paling instan. Lakas benar jadinya. Perbanyak sholawat itu tarekohnya. Sholawat ini, sholawat itu. Apa yang dapat ijazah sholawat yang kita dapat, amalkan. Ulun di sini kada berhak memberikan ijazah kepada buat pian. Mungkin buat pian lebih banyak sanad ijazah dari ulun dan lebih alim daripada ulun. Ulun cuma mengingatkan di sini, apapun yang pian miliki amalan sholawat amalkan sebanyak-banyak. Dengan sholawat ini juga yang akan memelihara kita. Dengan sholawat ini juga adalah jalan tercepat kita mencapai kepada kedudukan yang dekat dengan Rasulullah. Kalau usah dulu pian membahas tentang kedudukan jadi wali Allah, kalau usah tentang ma'rifat kepada Allah, hati biar dia tenang. Kawak melawan daripada hawa nafsu. Kita di hidup sehari-hari perang melawan hawa nafsu, ya kan? Salat 5 waktu tuh perang. Subuh lagi nyaman-nyaman yang guring, kaum pegiawan dah. Ya Rasulullah, terbelenggu nafsu oleh kita. Ya kan? Zuhur, rahat asik pegawian, hanya sebalah papan, belum pagat lagi menggergaji. Hayyalul falah, berarti kita melapas nih. Yang memanggil itu siapa? Panggilan siapa itu? Kaumnya. Kaum itu kalau memanggil siapa? Yang menghidupkan kaum. Kalamnya itu siapa? Perhatikan betul-betul. Kalau dia memandang secara hikmah, semua ini udah Allah berikan kemudahan kepada kita, jalan-jalan kepada kita. Tinggal kita aja lagi. Orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, tidaklah mereka memiliki hati kecuali pertama adalah khauf. Apa itu khauf? Senantiasa takut kepada Allah. Jadi dusta kita merasa ma'rifat kepada Allah, dusta kita berpadah ma'rifat kepada Allah, sedangkan hati kita ini masih meninggalkan maksiat, berbuat sia-sia, biasa-biasa aja, keramput. Kenapa? Sebab tidaklah para wali-wali Allah di dalam kitab Risalatul Mu'awana dikarang oleh Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i atau Imam Haddad, tidaklah kata beliau kau mencapai kedudukan ma'rifatullah kecuali langkah pertama dulu ia injak, yaitu khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan takut selain Allah itu berbeda, berbalik arah. Yang takutan lawan macan. Contoh, di belakang langgar ada macan, biar takutan apa yang biar gawe? Hah? Menjauh kalau menghindari. Tapi takut dengan Allah sebaliknya.
Semakin kita takut dengan Allah, kita dianjurkan, disuruh, diperintah untuk mendekati. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Dengan cara apa? Zikrullah bil lisani, bil qalbi, bil af'ali, dengan untung, dengan hati, dengan perbuatan. Ini ciri kita takut kepada Allah. Tidaklah wali Allah itu mereka kecuali pertama dan utama khaufnya ada di hati mereka, rasa takut kepada Allah, khawatir mati di husnul khatimah kah suul khatimah, karena fitness kita semua adalah sakratul maut. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah, amin. Mudah-mudahan kita semua ketika ada sakratul maut, fitnessnya kita, lisan kita, lidah kita mampu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, man akhiru kalam minat dunya qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hidupnya, di akhir perkataannya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan husnul khatimah. Pertanyaannya, mampu dari kita mengucapnya kalimat ini? Bagaimana kita tidak bagaimana ingin kita lancar menyebutnya sedangkan kita jarang membacanya. Makanya kalau talqin zikir di akhir sholat itu ada kalau 3 kali la ilaha illallah, pejamkan mata, hadirkan hati. Sebelum mengucap kalimat la ilaha illallah, tarik nafas la ilaha illallah, tarik nafas la ilaha illallah. Tujuan apa? Berharap kita mudahan ini jadi kalimat terakhir dalam kehidupan kita, karena yang kita harapkan yang utama, yang pertama yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua yaitu syafaatul ujma habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Syafaat pertolongan Rasulullah. Mungkin boleh jadi sholat kita akan diterima oleh Allah. Menjaminlah kita sholatnya semua diterima Allah? Ada yang menjaminkah sholatnya diterima? Puasanya diterima, ada menjaminkah? Zakatnya, sedekahnya, umrohnya, pulang-balik ke Makkah, menjaminlah ada diterima oleh Allah. Dari jaminan ibadah kita diterima. Maka di antara harapan yang utama yang kita cari adalah pertolongan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan acara kita ini menjadi sebab kita dapat syafaat Rasulullah. Acara perkumpulan kita dari awal menyebut, memuji, mengucapkan salam kepada Rasulullah, ini sebab kita berjumpa dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita disaksikan oleh Rasulullah, dan di yaumil kiamah kita semua pimpinan dui oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin 3 poin yang ulun sampaikan ini mudah-mudahan mengingatkan, memotivasi diri ulun kembali dan semua yang mendengar. Pertama, hidupkan sunnah. Yang kedua, perbanyak dengar tarikh, cerita, hikayat, riwayat kehidupan Rasulullah. Yang ketiga, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Terakhir, sama-sama kita baca sholawat. Salawatnya ini kita baca salawat Badar. Di dalam salat Badar ini ada salawat, salam dan doa serta tawassul. Mudah-mudahan dalam perantara salawat ini Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Yang lagi sempit Allah luaskan, yang lagi susah Allah mudahkan, yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang belum berlaki Allah lakiakan, yang belum berbini mudahan Allah biniakan, yang sudah berbini mudahan Allah tambah hiakan. Wah, enak juga banyak bini lah. Yang ada banyu baca buka banyunya. Buka banyunya hendak di hadapan. Nah, mudah-mudahan menjadi obat bagi kita yang minum. Bertawassul kepada Rasulullah, kepada ahlul bala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi najina kushim jami'a adiyati wasjid makaidal idal wantum bi ahlil badri ya Lil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum